Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan, atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan menyiapkan hati kami sebagai tempat yang paling layak untuk firman-Mu di pagi hari ini. Supaya pada saatnya, dengan pertolongan Tuhan, firman-Mu itu bisa berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 29 September 2020, semoga tidak hanya singgah sejenak. Saudaraku, gampang dapat, gampang hilang. Easy come, easy go. Sesuatu yang didapat dengan mudah, biasanya gampang juga perginya. Zaman kita sekarang ini adalah zaman di mana kita bisa mendapatkan informasi apapun dengan sangat mudah. Termasuk zaman di mana kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan khotbah-khotbah tentang firman Tuhan sesuai dengan selera kita. Namun semoga saja firman Tuhan yang kita bisa terima dengan sangat gampang sekarang ini, itu tidak hanya memuaskan pikiran kita sejenak, kemudian hanya singgah sejenak pula dan berlalu dengan begitu cepatnya dari kehidupan kita. Saudaraku, Rasul Paulus di dalam pelayanannya menghimbau jemaat Filipi untuk mengisi pikiran mereka dengan perkara-perkara yang luhur, dengan hal-hal yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini diakhiri dengan kata, pikirkanlah. Logiseste dari bahasa Yunani, menggunakan present imperatif, mengatakan bahwa perintah ini harus dilakukan terus-menerus. Dengan kata lain, kita harus menjadikan hal ini sebagai suatu kebiasaan. Paulus mau menyampaikan, jangan meracuni otak dan hati dengan hal-hal yang menentang Allah, tapi hendaknya biasakanlah sebagai jemaat Tuhan memikirkan kebenaran itu. Dan lanjut, Paulus mau mengingatkan bahwa sesuatu yang dipikirkan, dipelajari itu tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan. Ayat 9. Dan pada akhirnya, kebenaran Allah yang dipikirkan secara terus-menerus dan dilakukan itu, Dia sendirilah yang akan menyertai kita di dalam melakukannya. Ayat 10. Ada ungkapan bahwa it is the doer of the word that is blessed, not the hearer. Bukan pendengar firman yang diberkati,
tapi pelaku firman. Saudara-saudaraku, setiap saat pikiran kita terbiasa dibanjiri informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan. Silih berganti, datang dan pergi. Dan bayangkanlah, jika firman Tuhan pun cuma mampir seperti itu, sia-sia bukan? Nasihat Paulus patut kita beri perhatian. Terhadap firman-Nya, kita perlu punya sikap khusus, menyediakan waktu untuk memikirkannya berulang-ulang, mencernanya dengan bijak, meresapkannya dalam hati dan pikiran kita, kemudian dilakukan. Dan dengan pertolongannya, dampaknya adalah bisa membawa pengaruh dan dampak baik dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Saudara-saudaraku, mari jadikanlah momentum ini bahwa semakin gampang mengakses firman Tuhan, harusnya semakin gampang kita diingatkan oleh firman Tuhan dan semakin dalam kita mengenal Tuhan. Akan sangat naif jika firman Tuhan yang begitu gampang kita terima, tetapi hanya singgah sejenak tanpa membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Pikirkanlah terus-menerus, resapilah, dan lakukanlah. Dan Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bantulah kami supaya kami semakin lebih mencintai firman-Mu. Bantulah kami Tuhan, untuk kami terus memikirkan firman-Mu secara berulang-ulang. Kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Jangan hanya mampir sejenak. Dengan pertolongan-Mu, biarlah kehidupan kami semakin dijiwai oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin berdampak baik bagi sesama kami. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Topang kehidupan kami, kasihani kami Tuhan, dan biarlah kehidupan kami tetap terpelihara dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.